Ya, jika sudah siap, Farhan silakan untuk melakukan presentasi untuk pertemuan 2. Sekarang, Bu. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izinkan saya di sini warahmatullahi Waalaikumsalam. untuk sedikit menjelaskan tentang aksioma ruang vektor dan syarat subruang vektor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Alfarid, saya dari Prodi Fakultas Teknik Elektro. Ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan dengan skalar yang berupa bilangan real. Suatu himpunan bisa dikatakan sebagai ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma atau syarat ruang vektor. Dan jika ada salah satu dari 10 aksioma tersebut tidak terpenuhi, maka suatu himpunan tidak bisa dikatakan sebagai ruang vektor. Ini adalah aksioma atau syarat suatu himpunan untuk jadi ruang vektor. Ada 10 syarat. Yang pertama tuh untuk setiap UV anggota himpunan V, maka U ditambah V adalah anggota himpunan V. Yang kedua, U tambah V sama dengan V tambah U. Untuk aksioma yang ketiga, U ditambah V ditambah W sama dengan U plus V plus W. Untuk aksioma yang keempat, terdapat 0 anggota himpunan V, sehingga untuk setiap U anggota himpunan V berlaku U tambah 0 sama dengan 0 tambah U, di mana jika suatu bilangan ditambah 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian yang aksioma yang kelima, untuk setiap yang keenam untuk setiap U anggota himpunan V dan K anggota himpunan real, anggota himpunan R, maka KU anggota himpunan V. Untuk yang ketujuh, K dikalikan U ditambah V sama dengan hasilnya KU plus KV. Kemudian untuk yang ke-8, K ditambah L dikalikan U, maka hasilnya adalah KU plus LU. Untuk yang ke-9, K dikalikan LU sama dengan L dikalikan KU sama dengan KL dikalikan U. Kemudian untuk aksioma yang terakhir adalah 1 dikalikan U sama dengan U. Di sini ada contoh soal. Kita disuruh untuk memeriksa apakah suatu himpunan berdimensi 2, AB, A, B adalah anggota himpunan R. Kita misalkan U-nya itu adalah U1, U2 karena berada di dimensi 2. Kemudian V-nya adalah V1, V2, untuk W-nya W1, W2. Di sini kita akan membuktikan aksioma yang pertama, yaitu U ditambah V sama dengan U ditambah V anggota R2. Ini ada penjelasan soalnya. U ditambah V sama dengan U1, U2, karena di sini kita misalkan U-nya adalah U1, U2, ditambah V1, V2 sama dengan U1 tambah V1, U2 ditambah U2, anggota himpunan R. Kemudian untuk aksioma yang kedua, akan dibuktikan U tambah V sama dengan V tambah U. U tambah V sama dengan U1, U2, ditambah V1, V2, sama dengan U1, V1, U2, V2,
kemudian V1 tambah U1, V2 tambah U2. Kemudian di sini kita pecahkan menjadi V1, V2 plus U1, U2. Di sini kita simpulkan karena ini merupakan U, ini juga merupakan ini merupakan V, terus ini kemudian U sama dengan V tambah U. Kemudian yang aksioma yang ketiga adalah akan dibuktikan U ditambah V ditambah W sama dengan U tambah V ditambah W. U ditambah V ditambah W sama dengan U1, U2 ditambah V1 tambah W1, V2 ditambah W2 sama dengan U1 plus V1 plus W1, U2 plus V1 plus W2 sama dengan U1 plus V1, U2 plus V1 plus V2 maksud saya. Di sini ada ralat sedikit. Ditambah W1, W2 sama dengan U ditambah V ditambah W. Jadi untuk aksioma yang ketiga ini bisa dibuktikan. Kemudian untuk yang keempat, sorry ini kepotong. Pilih 0 anggota himpunan R berdimensi R pangkat 2 yaitu 0 dalam kurung 0, 0. Akan dibuktikan U tambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U. Kemudian ini adalah pembuktiannya. U ditambah 0 sama dengan U1, U2 ditambah 0, 0 sama dengan U1 ditambah 0, U2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U1, 0 ditambah U2. Sama dengan 0, 0 ditambah U1, U2 sama dengan 0 ditambah U. Maka U ditambah 0 sama dengan U1, U2 ditambah 0, 0 sama dengan U1 ditambah 0, U2 ditambah 0 sama dengan U1, U2. Karena U1, U2 tadi merupakan U, maka hasilnya adalah U. Kemudian membuktikan aksioma yang kelima, yaitu pilih negatif U anggota himpunan R pangkat 2, yaitu negatif U, U1, U2, akan dibuktikan U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. U ditambah negatif U sama dengan U1, U2 ditambah negatif U1 ditambah negatif U2 sama dengan U1 ditambah negatif U1, U2 ditambah negatif U2 sama dengan negatif U1 ditambah U1, negatif U2 ditambah U2 sama dengan negatif U1, negatif U2 ditambah negatif U1, U1 ditambah U2 sama dengan negatif U ditambah U. Kemudian U ditambah negatif U sama dengan U1, U2 ditambah negatif U1, negatif U2 sama dengan U1 ditambah negatif U1, U2 ditambah negatif U2 sama dengan 0. Maka untuk aksioma yang kelima ini juga terbukti. Untuk yang aksioma yang keenam, buktikan KU anggota himpunan R berpangkat 2. KU sama dengan K, U1, U2, kemudian karena dikalikan menjadi K, U1, K, U2. Untuk aksioma yang ketujuh akan dibuktikan K dikalikan U tambah V sama dengan KU ditambah KV. K ditambah U ditambah V sama dengan K U1 ditambah V1, K U2 ditambah V2.
sama dengan KU1 ditambah KV2, KU2 ditambah KV2. Sama dengan KU1, KU2 ditambah KV1, KV2. Sama dengan KU1U2 ditambah KV1V2. Sama dengan KU plus KV. Kemudian untuk aksioma yang ke-8 akan dibuktikan K ditambah L dikalikan U sama dengan KU plus LU. K ditambah L dikalikan U sama dengan KL. K ditambah L maksud saya. U1, U2 sama dengan K plus L dikalikan U1. KL plus L dikalikan U2 sama dengan KU1, KU2 ditambah LU1, LU2 sama dengan KU1, U2 ditambahkan LU1, U2 sama dengan KU ditambah LU. Kemudian untuk aksioma yang ke-9 akan dibuktikan K dikalikan LU sama dengan L dikalikan KU sama dengan KL dikalikan U. K dikalikan LU sama dengan KLU1, LU2 sama dengan KLU1, KLU2 sama dengan LKU1 sama dengan LKU2 sama dengan LKU1, KU2 sama dengan LKU. Kemudian K dikalikan LU sama dengan KLU1, LU2 sama dengan KLU1, LU2 sama dengan KLU1, U2, maka hasilnya sama dengan KL dikalikan U. Untuk aksioma yang ke-9 juga terpenuhi. Kemudian untuk aksioma yang terakhir akan dibuktikan 1 dikalikan U, maka hasilnya adalah U. 1 dikalikan U sama dengan 1 dikali U1, U2 sama dengan U1, U2. Maka hasilnya adalah U. Oke, kita lanjut ke subruang vektor. Di sini ada pengertian dari subruang vektor. Subruang vektor adalah suatu himpunan bagian W dari suatu ruang vektor V, W anggota himpunan V, disebut suatu subruang dari V jika W itu sendiri adalah suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Jika W adalah suatu himpunan bagian satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika memenuhi dua syarat tersebut berikut. Syarat yang pertama adalah jika U V anggota himpunan W, maka U ditambah V anggota himpunan W. Kemudian untuk syarat yang kedua adalah jika K skalar dan U anggota himpunan W, maka KU anggota himpunan W. Di sini kita diberikan contoh himpunan W berdimensi 3 ya, X, Z, kemudian X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0 adalah ruang bagian dari vektor berdimensi 3. Selidiki apakah W merupakan subruang dari R pangkat 3. Kemudian dijawab, misal kita ambil sebarang U, V, anggota himpunan W, dan skalar K, di mana U adalah X1, Y1, Z1, karena vektor di dimensi 3, dan V, X2, Y2, Z2. Dengan X1 ditambah Y1 ditambah Z1 sama dengan 0, dan X2 ditambah Y2 ditambah Z2 sama dengan 0. Maka di sini akan kita buktikan dengan syarat yang pertama, U ditambah V sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2, karena X1 ditambah
Z2 ditambah Y1 ditambah Y2 ditambah Z1 ditambah Y2 sama dengan 0, maka untuk syarat U ditambah V anggota himpunan W terpenuhi. Kemudian untuk yang K dikalikan U sama dengan K dikali KX1, KY2, KZ1, karena KX1 ditambah KY1 ditambah KZ1 sama dengan K dikalikan X1 ditambah Y1 ditambah Z1 sama dengan K dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian berarti untuk syarat yang kedua juga memenuhi, karena K dikalikan U anggota himpunan W, jadi W adalah subruang dari vektor berdimensi 3. Oke, sudah. Oke, ya. Terima kasih untuk presentasinya dari Farhan Al-Farid. Silakan Ananda sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa kita bahas di sini. Belum ada ya? Oke, ya. Kalau belum ada, berarti ya. Terima kasih untuk Farhan atas presentasinya. Semoga ilmunya berkah untuk kita semua. Nah, karena belum ada pertanyaan, berarti harus diberikan latihan soal ya, supaya dapat nanti pertanyaan. Oke. Nanti pertanyaannya akan saya unggah di WhatsApp group. Silahkan dikerjakan di buku latihan. Kemudian nanti kumpulkan ke email yang sudah saya share di pendahuluan ya, alamat emailnya ada di situ. Kemudian yang bagi yang sudah ada di e-learning bisa langsung masukkan ke e-learning. Oh iya, jangan lupa untuk absen di si akad. Apabila ada yang belum masuk di e-learning, sama saya sudah direkap ya dari partisipan dalam Zoom meeting ini. Jadi ketahuan siapa aja yang hadir. Nah, itu sudah saya share, maaf bukan share, sudah saya rekap di absenan dalam catatan saya. Oke. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oke, ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya dalam hari-hari berikutnya. Terakhir, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan juga bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kemudian untuk Sabtu depan saya sedang menanyakan kepada staf apakah kita itu libur untuk Sabtu depan atau tidak ya. Jadi untuk tatap muka offline-nya nanti saya akan infokan kembali di WhatsApp group. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.